kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Juga silakan duduk. Ketua kelas silakan duduk juga. Untuk selanjutnya, saya persilakan satu orang maju ke depan untuk memimpin lagu nasional. Siap, berdiri. Kita rela bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Silakan duduk semua. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, Ibu mencek dulu ya daftar hadir untuk kelas 11 AKN 2 ya. Ya. Jadi coba kalian dengar namanya. Amelia Faan, ada ya? Ada orangnya angkat tangan? Ada. Kemudian Anifa Maria. Ibu. Kemudian Berlin ada ya? Oh, Berlin Alfa. Terus jumlahnya 11 AKN 2. Ini ada 20 orang ya. Ketua kelas bagaimana? 20 orang atau berapa orang? 23 orang. Oh, 23 orang. Berarti 3 orang yang tidak masuk ya. Terus yang 3 orang itu bagaimana? 2 orang sakit, 1 orang izin. Oh iya, terima kasih informasinya. Sebelum kita masuk pembelajaran, sekarang kalian lihat dulu ya, supaya kalian semangat untuk menerima materi hari ini. Ya, Bu. Ya, jadi coba lihat Ibu di sini ya, contohnya atau gerakannya. Semangat, yes, yes, yes. Oke, silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Semangat, yes, yes, yes. Oke, silakan duduk. Kalian sudah siap belajar semua? Siap. Materi minggu lalu masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan satu orang. Bacakan materinya minggu lalu, kira-kira apa ya? Masalah apa? Materi minggu lalu tentang logika demokrasi, di mana materi tersebut menyangkut tentang pengertian demokrasi adalah kekuatan rakyat atau yang suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemerintah yang kedaulatan. Oke, terima kasih untuk adik-adiknya. Selanjutnya, kita mengarah materi hari ini ya. Judulnya, coba kalian perhatikan. Ada judulnya di sini ya untuk materi hari ini.
Judul materi untuk hari ini adalah membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Itu judulnya ya untuk materi hari ini. Membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Kemudian ada KD. KD ada atau kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini ada 3 bagian. Yang pertama, menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang selanjutnya, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama melakukan diskusi kelompok peserta didik dapat mengembangkan sikap menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh kesadaran. Kemudian di sini menyangkut tentang aspek sosialnya, itu mengamati tayangan video dan teks PowerPoint dan melakukan diskusi kelompok peserta didik dan mengembangkan sikap bersyukur atas keberadaan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berlaku dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada aspek kognitifnya di sini. Setelah menyimak tayangan video dan teks PowerPoint pada layar dan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menemukan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perilaku yang sesuai dengan benar dan tepat. Jadi itu tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Kemudian untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya di sini materinya itu membahas tentang pentingnya kehidupan yang demokratis. Yaitu pentingnya kehidupan yang demokratis di situ. Itu pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kemudian untuk selanjutnya ada membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Ada poinnya di sini. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Dilihat di sini ada A, persamaan kedudukan di muka hukum, di mana hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Kemudian yang bagian B, partisipasi dalam pembuatan keputusan dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kemudian yang selanjutnya ya, untuk bagian C-nya lagi, distribusi pendapatan secara adil. Itu ada penjelasannya ya, menyangkut tentang distribusi.
Distribusi secara adil itu maksudnya hukum itu berlaku di Indonesia itu harus secara adil ya, jadi tidak ada membeda-bedakan antara satu yang lain. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Di sini menjelaskan tentang bagaimana membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Kemudian poin yang kedua, membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Kemudian poin yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Poin yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai dan tidak dengan kekerasan. Kemudian untuk selanjutnya ada kebebasan bertanggung jawab. Maksudnya kebebasan bertanggung jawab di sini dalam negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan berkumpul. 4 hak tersebut harus dijamin oleh negara ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, terima kasih ya, berarti selesai pemaparan poin-poinnya ini. Sudah ada berapa slide. Kemudian untuk selanjutnya, ini sudah selesai ya poin-poinnya, Ibu tampilkan. Saya satu orang mau tanya ya, sesuai dengan apa yang kamu tahu dari slide ini ya. Sesuai dengan apa yang kamu tahu di slide ini ya. Misalnya di sana, kira-kira itu apa itu contoh perilaku? Kamu ambil misalnya perilaku di lingkungan sekolah. Coba kamu berikan satu. Silakan berdiri. Contoh perilaku di lingkungan sekolah yang bagaimana? Perilaku yang baik ya di lingkungan sekolah. Yaitu tidak memilih dalam berteman. Terus yang pertama tadi yang sudah tuh, Iya. dalam berteman dengan siapa saja, tanpa memandang suku, ras dan agamanya. Oh, oke. Masih ada? Sudah cukup. Ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, ini ada LKPD ya. Sebelum kita memasuki LKPD, saya mau perlihatkan dulu gambar ya. Ada gambar di sini biar kamu mengamati. Ini ada gambar ya yang kamu harus perhatikan. Di samping itu kamu harus mengamati kira-kira gambar apa. Kalian lihat gambarnya? Iya. Ya. Itu ada gambar ya. Jadi kamu mengamati gambar tersebut tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Itu kira-kira apa di situ gambarnya? Mungkin ada satu orang coba kamu menjelaskan tentang gambar ini. Apa mereka perbincangkan di situ? Saya Bu, Ya silakan. gambar itu adalah Silakan berdiri. Revina. saya Revia Bu. Ya Revia. Berdasarkan gambar tersebut yang saya amati adalah penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah di antara siswa-siswi dalam melakukan musyawarah. Oh, begitu ya. Terima kasih dari Revia. Tepuk tangan untuk Revia. Terus untuk yang lain, kalian sudah paham gambar tersebut di atas? Ya. Sudah mengamati? Ya. Oke, kalau kalian sudah paham. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD ya. Siap ya untuk mengerjakan LKPD? Saya berikan waktu untuk mengerjakan LKPD itu 15 menit.
di situ ada 4 kelompok ya. Jadi materinya ada 4 kelompok. Misalnya kelompok 1 nanti masalah lingkungan sekolah ya materinya. Ya, Bu. Kemudian kelompok 2 masalah apa ya? Kelompok 2 ada yang tahu? Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Oke. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 itu lingkungan masyarakat ya. Kelompok 4 apa? Materinya lingkungan bangsa dan negara. Kemudian petunjuk LKPD-nya di sini kalian harus diskusi, tapi ada bermain peran ya. Ya, jadi kalian sebentar diskusi harus ada bermain perannya. Ibu bagikan ya. Ibu bagikan LKPD. Kelompok 1. Ya, oke. Kemudian kalian bermain peran di sini. Ada yang sebagai guru, silakan satu orang yang sebagai guru. Kemudian yang sebagai siswa siapa? Hah? Kamu ya sebagai siswa. Kelompok 2. Kelompok 2 sebagai apa ya? Anak ya? Ibu dan anak. Anak, ibu dan anak. Silakan. Lingkungan masyarakat siapa? Berarti ada pemain perannya, ada RT dengan tokoh masyarakat. Ya, tolong ditempel. Kemudian Menteri Pendidikan, presidennya mana tadi presidennya? Mana presiden? Ada yang presiden tadi di sini ya? Di mana? Di mana? Oh, ada yang jatuh. Ya, ya. Presidennya ini. Bagaimana? Sudah dapat semua? Sudah ya? Lingkungan negara sudah dapat. Sudah dapat kan lingkungan negara? Apa itu? Apa ini? Lingkungan negara itu sudah bagikan. Yang di sana bagaimana? Oh, ini ada keluarga, ya. Oke, untuk kelompok 1, silakan memaparkan diskusinya. Mungkin ada satu orang moderator. Ya, silakan moderatornya. Ya. Baik, perkenalkan saya Revaldo Alvino Kolim sebagai moderator dari kelompok 1. Izinkan saya untuk membacakan hasil diskusi kami, kelompok kami. Iya. Kelompok kami mengambil bagian tentang demokrasi di lingkungan sekolah. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah adalah menyukseskan pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Yang kedua, membagi tugas piket dengan musyawarah. Menghargai teman yang sedang mengemukakan pendapatnya. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge dia maksudnya sudah mengemukakan pendapatnya. Kita harus menghargai dan mendengarkan semua pendapatnya. Yang keempat adalah mematuhi tata tertib sekolah. Dan yang terakhir adalah menghormati bapak dan ibu guru. Oke. Untuk Revaldo, bagaimana perannya sebagai guru? Peran sebagai guru. Iya. Sebagai guru. Kamu sebagai guru, maksudnya iya di lingkungan sekolah, kira-kira bagaimana demokrasinya bagaimana?
Saya sebagai guru demokrasi itu Iya, harus bagaimana? Demokrasi di sekolah itu misalnya guru ikut berpartisipasi di dalam pemilihan apa? Ketua OSIS juga, yang guru ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Iya. Kemudian bagaimana siswa tentang pemilihan ketua OSIS? Siswa, bagaimana siswa pemilihan ketua OSIS? Partisipasi dalam Pemilihan ketua OSIS. Oke. Selama ini kamu pernah menjadi ketua OSIS? Pengurus OSIS pernah? Oh, pernah. Kemudian kamu sebagai guru bagaimana kira-kira kalau dia sebagai pernah jadi panitia OSIS itu bagaimana menurut kamu? Menurut aku kalau dia sudah pernah menjadi panitia OSIS atau anggota OSIS itu Iya. itu bagus sih sebenarnya, karena dia juga bisa membantu untuk mengurus lingkungan sekolah juga, membantu kayak maling di OSIS kan ada kayak berbagai bagian-bagiannya gitu ya. Iya, iya. Ada yang bagian mungkin kamu di bagian apa gitu? negara dan Nah, kalau di bagian bela negara mungkin dia membantu kayak mendiskusikan atau memberikan pendapat tentang bagaimana membela negara gitu, ya kan? Dan didiskusikan bersama dengan anggota yang lainnya. Oh, oke. Terima kasih untuk kelompok satu. Coba kamu nanti ke kelompok lain mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Kelompok lain. Bicara moderator. Silakan. Selaku moderator mungkin ada yang memberikan tanggapan. Mungkin itu saja dari diskusi kami. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan kelompok lain, ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan ke kelompok satu? Ya, itu moderator. Ada temanmu satu orang itu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rana Sufiani dari kelompok 4 ingin bertanya, apa arti penting demokrasi dalam kehidupan sekolah? Silakan kelompok satu. Arti penting demokrasi dalam lingkungan sekolah. Silakan. Nah, bagaimana? Tadi bisa diulang pertanyaannya? Apa arti penting demokrasi dalam lingkungan sekolah? Apa penting demokrasi dalam kehidupan sekolahnya? Ya. Baik, akan saya jawab. Kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih berhasil atau berguna dan berdaya guna sebab dengan suasana yang demokratis, siswa lebih aktif dan berpartisipasi, tidak memiliki rasa takut terhadap guru. Ya, bagaimana kelompok 4? Sudah puas jawaban dari kelompok 1? Ya, oke, tepuk tangan ya. Jadi dari kelompok 1 presentasinya cukup sampai di sini ya. Untuk selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silakan kelompok 2. Moderator. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan yang materi kami adalah demokrasi di lingkungan keluarga. Berlaku aja terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih. Memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk memberikan kritik demi kesejahteraan keluarga. Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya dalam keluarga. Saling menghormati dan menyayangi. Menampakkan ayah sebagai kepala keluarga. Melakukan rapat keluarga jika diperlukan. Dan memahami tugas dan kewajibannya masing-masing. Oke ya, itu materi untuk kelompok 2 ya, tentang perilaku demokrasi di lingkungan keluarga. Mungkin bermain peran di sini sebagai ibu, bagaimana tanggapannya? Ya. Saya sebagai ibu di dalam demokrasi di lingkungan keluarga, saya akan menasehati anak ketika melakukan kesalahan, saya akan menghormati pendapat keluarga, dan saya akan saling menyayangi antara adik dan kakak di dalam keluarga. Ya, oke. Terus anak bagaimana tanggapannya? Saya sebagai anak akan mengikuti nasihat ibu yang positif-positif saja. Oh, begitu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Moderator, mungkin ada dari kelompok lain yang menanggapi hasil diskusinya. Silakan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok berapa? 3.
Dari kelompok 3, silakan kelompok 3. Bagaimana cara menerapkan demokrasi di lingkungan keluarga? Dengan cara menjaga komunikasi, saling menghormati dan diayomi, menghargai pendapat dan kritik serta berbagi tugas dan kewajiban dan selalu mengutamakan urusan bersama keluarga dibandingkan dibandingkan. Oke, terima kasih dari kelompok 2 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Ya. Coba kelompok 3 bagaimana, sudah sesuai dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah. Ya, sudah. Oke. Siap untuk kelompok 3. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku demokrasi di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masyarakat sebagai berikut: 1. Mengikuti acara berbakti atau gotong royong. 2. Mematuhi peraturan masyarakat. 3. Mengikuti kegiatan karang taruna. 4. Menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Dan 5. Memutuskan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan musyawarah. Di sini kita akan menampilkan peran sebagai RT dan tokoh masyarakat. Oke, siapa yang sebagai Ibu RT? Ibu RT ya, berarti bukan Pak RT ini, Ibu RT ya. Ya, silakan Ibu RT, bagaimana perannya? Saya selaku Ibu RT di lingkungan masyarakat akan memberikan motivasi kepada masyarakat agar bencana banjir ini tidak terulang lagi. Oke, terus bagaimana perannya sebagai tokoh masyarakat? Dan saya tentunya sebagai tokoh masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan banjir ini dengan cara melakukan gotong royong untuk membersihkan selokan-selokan yang kotor. Oke, terima kasih dari kelompok yang sudah berperan sebagai Ibu RT dan Anda sebagai tokoh masyarakat. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok 3 sudah selesai ya. Kemudian kita lanjut di kelompok 4. Apa judul materinya untuk presentasi hari ini? Judulnya tentang perilaku demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan bangsa dan negara sebagai berikut: 1. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. 2. Mematuhi apa? Peraturan perundang-undangan. 3. Menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar. 4. Mengawal jalannya pemerintahan dengan membaca berita. 5. Mengembangkan jiwa patriotis dan nasionalis. Oke ya. Moderator, dipersilakan, mungkin ada perannya sebagai Menteri Pendidikan, ada sebagai Presiden. Jadi saya di sini berperan sebagai presiden. Iya. Kami di sini membahas tentang demokrasi dalam pembahasan pendidikan. Pendidikan itu penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan penghargaan terhadap orang lain sehingga menumbuhkan kesederajatan. Oke, terima kasih yang sudah berperan sebagai presiden ya. Semoga perannya sebagai presiden yang lain juga bisa semakin sukses ya. Karena di dunia pendidikan ya. Ya, jadi dengan itu perannya ada Bapak saya. Semoga terkabul ya. Ya. Kemudian bagaimana? Ada juga Ibu Menteri nih, Ibu Menteri Pendidikan ini ada. Ya, bagaimana Ibu Menteri Pendidikan? Bagaimana? Ada perannya ya tentang pendidikan, silakan. Melalui pendidikan kita bisa memupuk sikap empati dan toleransi. Oh begitu, iya. Jadi harus, katanya menurut Menteri Pendidikan itu harus ada sikap empatinya dan toleransinya terhadap sesama apa? Sesama peserta didik. Iya, jadi harus sukses ya, peserta didik harus sukses ya, harus semangat belajar ya, supaya kalian bisa berguna bagi bangsa dan negara. Oke, terima kasih hasil diskusi dari kelompok 4. Untuk LKPD-nya tolong dikumpulkan. LKPD sudah? Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya. Jadi ini ada 4 LKPD
PDF tadi ya Ibu bagikan, kalian sudah bahas semua. Untuk selanjutnya ada soal-soal ya Ibu berikan. Siapkan kertas 1 lembar. Siapkan kertas 1 lembar untuk mengerjakan soal pilihan ganda 5 nomor, kemudian esai juga 5 nomor ya. Saya berikan waktu 15 menit ya. Habis itu nanti Ibu guru kumpul kembali. Kerjakan yang lain, tolong dikerjakan di kertasnya. Kerjakan ya. Kerjakan. Kerjakan ya. 15 menit ya, 15 menit. Waktunya kerjakan. Habis itu dikumpul. Masing-masing dari kelompok mungkin ada ketuanya ya, nanti masing-masing maju ke depan untuk mengumpulkan hasil evaluasinya. Dikerjakan ya, batasnya 15 menit. 15 menit. Jangan lupa tulis nama. Tulis nama kelompok 1 bagaimana di sana? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya. Waktunya sudah selesai. Masing-masing kedua kelompok mengumpulkan hasil pekerjaan teman. Kedua kelompok silakan maju ke depan, berikan ke Ibu hasil kerjanya. Ayo ketua kelompok mana? Ketua kelompok mana? Kelompok 4 mana? Mari. Kelompok 4. Coba kalian perhatikan, kalian sudah mengerjakan tugasnya yang tadi Ibu guru berikan. Itu ada pilihan ganda 5, esainya 5. Jadi untuk selanjutnya Ibu menilai ya, siapa nilai yang paling tertinggi ya? Iya. Untuk selanjutnya, jadi di sini tadi sudah mengerjakan tugas ya. Jadi nilai yang paling tertinggi itu ada dari kelompok 2. Kemudian nilai paling di bawah dari kelompok 1. Yang lain berarti bagaimana? Nilainya lumayan ya, bagus. Tapi kelompok 1 jangan kecewa ya, kelompok 1 ya. Ya, jadi harus lebih ditingkatkan lagi ya untuk mengerjakan soal yang diberikan sama Ibu tadi ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Kalian sudah mengerjakan tugas. Kemudian untuk selanjutnya silakan maju 1 orang ke depan untuk menyimpulkan materi kegiatan hari ini. Ayo. Siapa? Ya silakan maju ke depan menyimpulkan. Ya. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dalam pembelajaran hari ini adalah kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini dengan judul membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia antara lain yang pertama pentingnya kehidupan yang demokratis dengan poin-poin yang pertama poin A persamaan kedudukan di muka hukum, B partisipasi dalam pembuatan keputusan, yang kedua perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi terdiri dari
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan lingkungan negara. Norma-norma demokrasi terdiri dari kesadaran akan pluralisme, musyawarah, cara harus berjalan dengan tujuan, pemutakan yang jujur dan sehat, terpenuhinya kebutuhan pokok, kerjasama antar warga masyarakat, dan sikap saling percaya. Nilai yang terakhir adalah, atau kesimpulan yang terakhir, pendidikan demokrasi Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih dari teman-teman. Terima kasih ya sudah menyimpulkan materi hari ini tentang membangun kehidupan demokratis ya. Kemudian untuk selanjutnya, siapa yang tahu refleksi materi hari ini? Siapa yang tahu untuk merefleksikan materi hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan maju. Tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan. Jadi kegiatan refleksi pembelajaran hari ini itu adalah bagaimana perasaan peserta didik setelah belajar hari ini. Perasaan kami sebagai peserta didik belajar hari ini sangat menyenangkan dan kami bersemangat belajar membahas materi ini yang diberikan dari ibu guru. Namun materi tersebut sudah dipahami sebagian dan masih ada kekurangan pada materi ini. Belum terlalu jelas dan semoga materi selanjutnya kami bisa tingkatkan yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih atas refleksi kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami semua tentang materi ini. Ya, terima kasih. Oke ya. Mungkin materi hari ini ada satu orang atau yang lain ada yang mau bertanya. Silakan bertanya sama ibu guru. Mungkin masih ada yang belum dipahami. Satu orang perwakilan. Ada? Apa yang mau ditanyakan materinya hari ini? Silakan bertanya. Apa kira-kira? Bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ibu memberikan pertanyaan ya. Ya, saya akan tanyakan satu orang. Silakan yang kacamata, Levia, ya. Apa itu perilaku di keluarga? Coba kamu berikan contoh. Contoh perilaku demokrasi di keluarga. Iya. Contoh perilaku demokrasi di keluarga yaitu saling menghargai pendapat antar keluarga, kakak, adik, ayah dan ibu, saling menghargai nasihat dan menerima nasihat yang diberikan oleh ayah, ibu, adik maupun kakak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi coba kalian perhatikan untuk materi hari ini mungkin sampai di sini saja dulu ya. Kemudian ada motivasi untuk ibu sebagai harus ditanamkan di pikiran kalian semua ya. Tangan yang lambat membuat miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Apabila peserta didik semua rajin, pastilah niscaya kaya ilmu, kaya materi, dan kaya sahabat. Kalian sudah paham semua? Nah. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja dulu ya. Untuk materi minggu depan kalian pelajari di rumah, yaitu tentang bagaimana hakikat demokrasi. Jadi kalian pelajari di rumah ya. Itu kalian sudah punya buku materi semua ya. Jadi kalian harus belajar di rumah, sudah paham? Nah, terima kasih ya. Itu kegiatan pembelajaran ini sudah selesai. Saya harap satu orang maju ke depan untuk memimpin lagu nasional sebagai penutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, berdiri. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung
menghadiri kegiatan pembelajaran hari ini? Ya,